Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada saat ini, saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah memudahkan kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, menerima serangkaian amalan-amalan yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, yang wajib ataupun yang sunnah, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di akhir perjalanan hidup kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kita kembali melanjutkan materi perkuliahan kita studi Islam Syariah, dan saat ini kita masuk pada pertemuan yang kelima dengan mengetengahkan judul materi fikih salat. Fikih salat. Semoga dengan materi ini kita mendapatkan sejumlah pelajaran-pelajaran yang menambah keilmuan kita tentang agama ini, khususnya tentang sholat, dan semoga kita mendapatkan taufik mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu tentangnya. Nah, teman-teman sekalian, umumnya jika pertemuan di kelas kita akan awali dengan pembacaan Al-Quran. Namun untuk pertemuan secara online kita tiadakan demi untuk mengefisienkan waktu. Ya, sebab kita menggunakan Zoom yang tidak premium dan dibatasi dengan waktu yang hanya maksimal 45 menit saja. Baik, saya tinggalkan untuk pembacaan Al-Quran ini. Kita mulai teman-teman sekalian dari hukum sholat. Hukum sholat. Sholat itu adalah kewajiban dari Allah atas setiap mukmin. Di antara dasar kewajibannya adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, "Fa'aqimus sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Maka tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi mukmin di mana waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Bangunan Islam itu ada 5. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Wa anna Muhammadur Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iqamis shalah, dan yang kedua adalah menegakkan sholat. Wa itaiz zakah, yang ketiga adalah melaksanakan atau menunaikan kewajiban zakat. Yang keempat adalah wal haji, dan yang kelima wasomi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, seperti yang tengah kita lakukan saat ini. Berada di bulan Ramadan, kita semua dalam keadaan berpuasa, kecuali yang memang ada uzur sehingga tidak bisa berpuasa pada hari ini. Misalnya seorang muslimah yang sedang datang bulan, atau seorang muslim yang sedang sakit.
atau sedang safar. Baik, kemudian teman-teman sekalian, apa hikmah dari pensyariatan sholat ini? Apa hikmah dari pensyariatan sholat? Allah berfirman, wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan al-fasya, ya, perbuatan yang keji, perbuatan keburukan, perbuatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia. Wal munkar, dan juga mencegah dari berbagai perbuatan-perbuatan kemungkaran, perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, adalah bahwa dengan disyariatkannya sholat itu dapat membersihkan dan menyucikan jiwa, serta memudahkan hamba untuk bermunajat kepada Allah, baik di dunia dan semakin dekat dengan Allah di akhirat nanti. Baik, apa keutamaan sholat? Apa keutamaan sholat? Nah, keutamaan sholat itu adalah bahwa sholat bisa menggugurkan dosa. Sholat bisa menggugurkan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Masalus salawatil khamsi kamasali naharin jarin gamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marat." Bahwa sholat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kaba'ir." Bahwa antara sholat dengan sholat, yaitu antara sholat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan ke Ramadan terdapat mukaffirat, yaitu penggugur dosa. Ma bainahunna, apa yang ada di antaranya. Iza jitanabal kabair, yaitu selagi keduanya, ya selagi seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, selagi pelakunya meninggalkan dosa-dosa besar. Maka antara zuhur dengan asar ada penggugur dosa. Antara asar dengan maghrib ada penggugur dosa. Maghrib ke isya, isya ke subuh. Demikian pula subuh ke zuhur ada penggugur dosa. Apa keutamaan sholat? Ya, sholat itu adalah cahaya di dunia dan cahaya pula di akhirat bagi sesiapa yang nantiasa memperhatikan dan menjaga sholat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf." Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka salat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Tidak ada bukti dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak memperhatikan dan tidak menjaga salatnya itu
akan dibangkitkan bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, dan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Maksudnya teman-teman sekalian, sesiapa yang tidak mengerjakan sholat dikarenakan sibuknya dia mencari harta, maka kelak dia akan dibangkitkan bersama Qarun, atau Qarun akan menjadi pemimpin untuknya pada hari kiamat. Sesiapa yang karena jabatan dan kedudukan dia akhirnya meninggalkan kewajiban sholat, maka dia pun akan dihinakan di hari kiamat kelak. Dia akan dibangkitkan dan Fir'aun akan menjadi pemimpinnya. Dan sesiapa yang karena ketamakannya kepada penguasa, ya, ketamakannya untuk mencari muka di hadapan penguasa dan karena itu dia meninggalkan sholat, maka dia pun akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hina, di mana Haman akan menjadi pemimpin untuknya. Dan sesiapa yang disibukkan dengan perdagangannya dan menjadikannya meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, kelak pada hari kiamat dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah sosok manusia yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenci ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah seorang pedagang yang sangat handal, pedagang yang sangat sukses dari kalangan kafir Quraisy. Tapi karena perdagangannya dan kecintaannya kepada dagang menjadikan dia membenci ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelak mereka-mereka yang meninggalkan sholat karena alasan sibuk berdagang, dia akan mendapati Ubay bin Khalaf menjadi pemimpinnya. Dan dia akan mengikuti pemimpinnya. Dan karena pemimpinnya adalah manusia-manusia yang dijamin masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan ikut kepada pemimpinnya masuk ke dalam neraka. Kemudian teman-teman sekalian, berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan. Akan ditinggikan derajatnya untuk setiap langkahnya. Dan setiap langkahnya pun akan menggugurkan dosa. Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi, liyaqdiya faridatan min faraidillahi, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Siapa yang bersuci dari rumahnya, dia berwudu dari rumahnya, kemudian menyengajakan diri keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk melaksanakan salah satu sholat fardu yang Allah wajibkan, maka setiap langkahnya akan menyebabkan dosanya, kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Dan kemudian menjadi sebab derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita jika beliau tertimpa dengan musibah, tertimpa dengan bala, bencana atau sesuatu yang beliau tidak senangi dalam hidupnya, maka beliau akan segera mengerjakan sholat. Ya, itu berarti bahwa sholat itu ya, bisa mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan dengan sholat. Kemudian keutamaan lainnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang kafir, adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Jadi pemisah antara muslim dan kafir itu adalah sholat. Jika dia sholat, dia adalah muslim. Dan jika dia kafir, maka jika dia meninggalkan sholat, maka dia adalah kafir.
Kemudian teman-teman sekalian, adapun syarat wajib sholat itu, yang pertama adalah muslim. Yang kedua berakal waras, ya, berakal, tidak gila. Balik, ya, balik. Ditandai dengan laki-laki mimpi basah dan perempuan haid. Kemudian masuk waktu sholat, ya, sudah masuk waktu sholat. Yang kelima bersih dari haid dan nifas. Itu adalah syarat wajib sholat. Ya, syarat wajib sholat. Jadi kalau kemudian kita sholat tapi belum masuk waktunya, maka belum terkategori sebagai kita mengerjakan sholat. Maka masih terhitung sholat sunnah. Karena belum sah sholatnya. Kemudian syarat sahnya sholat. Pertama bersuci dari hadas. Yang kedua menutup aurat. Dan yang ketiga menghadap kiblat. Itu adalah syarat sahnya sholat. Jika dia sholat tapi tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Jika dia sholat tapi auratnya tersingkap, ya maka juga tidak sah sholat. Nah, rukun sholat, apa sih yang dimaksud dengan rukun sholat itu? Yang dimaksud dengan rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak dianggap secara syar'i. Artinya sholatnya tidak sah, batal. Dan juga tidak bisa diganti dengan sujud syahwi. Nah, contohnya adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau mampu, dia tidak boleh sholat dalam keadaan duduk, batal sholat. Harus berniat jika dia sholat, tanpa ada niat, dia sedang sholat apa, maka juga batal sholat. Dia sholat, tapi kemudian dia bingung, ini sholat apa ya? Nah, itu batal sholat. Harus segera mengulang sholat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Makanya teman-teman sekalian, apabila seseorang sedang dalam posisi masbuk, dia masuk ke masjid dan mendapati kaum muslimin sedang melakukan ruku atau sedang melakukan sujud, maka begitu dia masuk ke masjid untuk ikut bergabung dalam sholat berjamaah, dia harus takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Begitu dia takbiratul ihram, baru langsung mengikuti posisi jamaah kaum muslimin yang sedang sholat. Kalau jamaah kaum muslimin sedang sujud, setelah takbiratul ihram langsung sujud. Ya, kalau ruku setelah takbiratul ihram langsung ruku. Jangan begitu masuk ke masjid langsung ikut sujud, langsung ikut ruku. Nah, ini kemudian menjadikan sholatnya batal. Harus diulang dari awal. Kenapa? Karena takbiratul ihram ini adalah pembuka sholat. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, ini khususnya bagi yang sholat sendiri. Karena kalau kemudian kita sholat berjamaah, maka bacaan makmum sudah disempurnakan oleh imam. Sehingga meskipun kita tidak membaca Al-Fatihah, tapi karena kita berjamaah, maka bacaan Al-Fatihah kita sudah disempurnakan oleh imam. Sudah terkategori kita telah membacanya. Karena itulah masih terhitung satu rakaat ketika kita baru bergabung dengan jamaah kaum muslimin yang sedang sholat, dan jamaah kaum muslimin sedang ruku, kita bergabung, lalu kita takbiratul ihram, dan kemudian kita bisa ruku dengan ruku yang sempurna, maka sudah terhitung satu rakaat. Meskipun kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Ruku dan tumak ninah, ya, ruku dan tumak ninah ini termasuk rukun. Iktidal, ya, iktidal yaitu setelah ruku dan tumak ninah. Iktidal itu bangkit dari ruku, ya, bangkit dari ruku. Kemudian sujud dan tumak ninah, ya, sujud dalam keadaan tenang, sudah tergesa-gesa. Duduk di antara dua sujud dan duduknya dengan tumak ninah, dengan tenang. Tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Ya, tasyahud akhir dan duduk
tasyahud. Ya, kalau tasyahud awal dia wajib sholat, bukan rukun sholat. Nah, tasyahud akhir adalah rukun sholat. Salawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. Ya, bacaan salawat di tasyahud akhir adalah rukun sholat. Kemudian yang terakhir adalah salam. Ya. Dan yang paling terakhir adalah tertib. Tertib itu harus sesuai dengan urutan. Ya, harus sesuai dengan urutannya. Ya, tidak boleh tidak sesuai dengan urutan. Ya, baik. Kemudian teman-teman sekalian, di antara dasarnya adalah bahwa ada sebuah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan atau diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid, ada juga seorang laki-laki yang masuk ke masjid lalu sholat. Ya, artinya di sini tidak disebutkan nama, berarti tidak menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui siapa sahabat yang masuk ke masjid ini dan kemudian sholat. Nah, setelah itu kemudian dia mendatangi Nabi lalu mengucapkan salam. Dan beliau menjawab salamnya dan berkata kepadanya. Jadi setelah sahabat tadi masuk ke masjid dan melaksanakan sholat, dia mendatangi Nabi dan mengucapkan salam kepada beliau dan Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, Irji fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu dan ulangilah sholatmu. Karena kamu belum sholat. Maka sahabat itu segera mengulangi sholatnya seperti yang dilakukannya pertama kali. Lalu setelah itu kembali mendatangi Nabi. Dan setelah tentunya dia berucap salam dan Nabi menjawab salamnya, Nabi kembali berkata padanya, Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu. Maksudnya ulangilah sholatmu. Karena kamu itu belum sholat. Beliau memerintahkan orang ini sampai 3 kali. Hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, demi zat yang mengutus Anda dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Maka ajarkanlah aku. Lalu Nabi kemudian bersabda, jika kamu berdiri untuk sholat, maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Quran, kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumak ninah atau dengan tenang. Lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah sampai hingga benar-benar tumak ninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tumak ninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh sholat rakaat. Kenapa disuruh ulang? Karena tidak tumak nina, yaitu tidak sempurna rukuknya, sujudnya, qiyamnya. Ya, sehingga kemudian Nabi menyuruhnya untuk mengulang sholatnya karena dia belum terhitung sholat. Nah, teman-teman sekalian, meninggalkan rukun sholat itu ada 2 bentuk. Pertama, meninggalkannya dengan sengaja. Maka dalam kondisi seperti ini, sholatnya batal dan tidak sah. Dengan kesepakatan para ulama. Ya. Sengaja dia tidak ruku. Setelah qiyam langsung sujud. Batal sholatnya. Dengan sengaja dia lakukan. Dia tidak tasyahud akhir misalnya. Langsung salam. Tidak berselawat kepada Nabi. Batal sholat. Kemudian meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu. Artinya dia tidak melakukan perbuatan rukun sholat tadi. Karena lupa. Maka rinciannya, jika mampu untuk mendapati rukun tersebut lagi, maka wajib untuk melakukannya kembali. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, misalnya dia lupa, ternyata dia sholat Isya cuma 3 rakaat. Tapi ketika kemudian setelah salam, dia duduk sejenak, lalu dia teringat, astagfirullah, ternyata saya sholat Isyanya baru 3 rakaat.
maka segera dia menambah satu rakaat. Ya, menambah satu rakaat. Jadi kembali dia bertakbir, lalu kemudian dia membaca Al-Fatihah, lalu dia ruku, dia sujud, kemudian dia tasyahud akhir. Jadi cukup dia melakukan penambahan satu rakaat saja. Karena 3 rakaatnya sudah sempurna. Hanya butuh menambahkan satu rakaat. Ya. Kondisi yang kedua, jika tidak mampu mendapatinya lagi, maka sholatnya batal menurut ulama-ulama Hanafiyah. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa rakaat yang ketinggalan rukun tadi ya menjadi hilang. Misalnya teman-teman sekalian, dia di rakaat pertama, ya kemudian setelah membaca Al-Fatihah dan membaca beberapa surah, dia lupa kalau dia ini belum ruku, maka dia langsung sujud. Dia lupa kalau dia tidak sedang atau dia belum ruku. Disangkanya ini adalah iktidal, padahal ini baru qiyam setelah membaca Al-Fatihah dan membaca surah atau membaca ayat. Nah, dia menyangka dia sedang iktidal, makanya setelah itu dia langsung sujud tanpa ruku. Maka kata para ulama, dan ini pendapat yang mayoritas dan pendapat ini yang kita ambil, bahwa rakaat yang dikerjakannya tadi itu, satu rakaat yang dikerjakannya itu menjadi batal, menjadi gugur. Tidak terhitung satu rakaat. Sehingga teman-teman sekalian, dia harus melaksanakan sholat tanpa harus dia mengulang sholat lagi. Jadi tadi rakaat pertama itu menjadi gugur. Maka dia bangkit kembali di rakaat kedua, di mana rakaat kedua itu adalah rakaat pertamanya. Rakaat kedua menjadi rakaat pertamanya. Ya, sehingga di rakaat kedua itu jangan dia tasyahud awal. Karena dia masih terhitung rakaat yang pertama. Karena rakaat yang pertama tadi, yang pertama kali dikerjakan, tanpa ruku itu sudah menjadi gugur. Hilang, dianggap tidak ada gitu. Sehingga dia harus melaksanakan atau ketika dia berdiri di rakaat yang kedua, sebenarnya dia sedang baru melaksanakan rakaat yang pertama. Ya, sebab rakaat sebelumnya sudah menjadi gugur dan hilang. Jika yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, maka sholatnya harus diulang dari awal. Ya, karena dia belum benar-benar memasuki sholat. Ya, ketika dia lupa bertakbir misalnya, dia langsung masuk, langsung bersedekap dan baca Al-Fatihah. Sampai salam baru dia teringat, astagfirullah, saya belum takbiratul ihram ternyata. Maka dia harus ulang dari awal. Oke, baik. Apa yang makruh dalam sholat? Yang makruh dalam sholat yang pertama menolehkan kepala atau melirikkan mata ya. Kepala ke kanan, ke kiri. Ya. Sementara dia qiyam nih. Nah kepalanya dilihat ke kanan, ke kiri. Atau matanya lihat ke atas, ke bawah. Ya, itu makruh. Menengadahkan kepala gitu. Ya, menengadahkan kepala ke atas. Nah ini juga makruh. Mengumpulkan rambut, lengan baju, ujung pakaian yang jatuh terulur. Mengumpulkan rambut maksudnya mengikat rambutnya. Diikat rambutnya sebelum sholat. Misalnya karena panjang rambutnya biasanya laki-laki ya. Rambutnya gondrong. Maka sebelum dia sholat, dia ikat dulu rambutnya. Itu namanya mengumpulkan rambut. Maka itu hukumnya makruh. Atau lengan baju. Dalam keadaan bajunya itu digulung-gulung gini ya. Dilipat-lipat sampai ke lengan misalnya. Nah itu juga makruh hukumnya. Ya. Kemudian tadi lengan baju yang dilipat-lipat, lalu ujung pakaian yang jatuh terulur, ya, ujung pakaian yang jatuh terulur. Nah, itulah kenapa kemudian kita pastikan pakaian yang kita pakai dalam keadaan benar-benar menutup aurat kita. Misalnya nih kalau pakaian ihram, ya itu kita pastikan betul tuh, pakaian ihram. Supaya benar-benar ketika kita sholat, itu tidak jatuh tuh pakaian ya pakaian ihram kita tidak lepas, maka dipastikan benar ketika kita dalam posisi sholat nantinya tidak akan jatuh ujung dari pakaian ihram kita.
Nah, tapi kalau kita pakaian seperti ini kan insya Allah kekhawatiran untuk lepas atau jatuh ujungnya tidak. Ya, karena ya sudah terjahit, ya sudah terjahit dan pas di tubuh kita. Sehingga tidak ada kekhawatiran pakaian kita akan lepas ketika sholat. Ya, kecuali kain yang ditutupi, nah ini harus dipastikan betul supaya ujung pakaiannya atau ujung kain yang menutupi tubuhnya itu tidak jatuh terulur. Menjalin atau menggemeratakan jari jemari. Ya, ketika dia sholat tiba-tiba dia ya sementara dalam kiam ya tiba-tiba dia apa namanya menggemertakkan jari jemarinya gitu ya. Dia bunyi-bunyikan jarinya. Itu nggak boleh atau kakinya tuh dilipat dalam posisi dia berdiri, kaki-kakinya dibunyi-bunyikan gitu ya, digemertakkan jari jemari. Nah, ini jangan makruh. Berbuat sia-sia dan segala aktivitas yang menyibukkan pikiran dari sholat dan melenyapkan khusyuan. Ya, berbuat sia-sia, yaitu diantaranya dia sholat, tapi dia pikir-pikir makanannya, dia ingat-ingat tadi dompetnya disimpan di mana gitu ya. Pokoknya tidak fokus ya, dia ingat yang lain. Menahan buang air kecil ataupun air besar. Nah, ini nggak boleh. Maka lebih baiknya silakan tunaikan dulu hajatnya buang air kecil atau buang air besar. Jangan ditahan. Sholat di hadapan sholat di hadapan hidangan makanan. Maksudnya adalah lebih utama ketika makanan sudah terhidang makan dulu. Makan dulu. Ya, baru kemudian sholat. Jangan kemudian makanan sudah terhidang tinggal siap dimakan tapi kemudian dilaksanakan sholat. Jangan, karena dikhawatirkan dia sholat ingat makanan. Lebih bagus kita makan ingat sholat. Ketimbang sholat ingat makanan. Maka lebih utama makan dulu ketika makanan sudah terhidang. Makan dulu baru kemudian sholat. Apa yang membatalkan sholat? Yang pertama meninggalkan salah satu rukun sholat. Jika tidak keburu disusulkan di tengah-tengah sholat atau tidak segera disusulkan seusai sholat. Ya, apabila terlupakan atau tertinggal satu rukun, maka segera diganti rukun yang ketinggalan itu. Jika ditunda-tunda, tidak segera begitu ingat segera ganti. Begitu diingat tapi tidak segera dilakukan, maka batallah sholat. Makan dan minum gitu ya. Sambil baca Al-Fatihah haus, nah tiba-tiba dia mengambil botol minumnya lalu minum. Nah, ini batal sholat. Berbicara bukan untuk kepentingan sholat. Ya, berbicara bukan untuk kepentingan sholat gitu. Artinya bacaan-bacanya bukan untuk kepentingan sholat. Ya, dia sholat, tiba-tiba ada yang bersin di sampingnya, maka dia mengatakan, ya orang itu misalnya mengucapkan Alhamdulillah. Ya, tiba-tiba dia mengucapkan dengan doa ketika mendengarkan orang yang bersin dan bertahmid. Ya, dia doakan untuk orang yang tersebut. Ya, maka itu di luar daripada bacaan sholat. Atau dia sendiri yang bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah. Jangan, jangan. Atau kemudian dia sedang sholat tiba-tiba ada yang mengucapkan salam, dia menjawab Waalaikumsalam. Nggak boleh juga. Karena bukan kepentingan sholat. Tertawa lebar. Ya, tertawa lebar. Karena ketika dia sholat, dia terbayang tuh. Kejadian lucu yang dilakukan tadi. Maka langsung dia tertawa. Ya. Itu batal sholatnya. Menambah rakaat 2 kali lipat. Gitu. Ya, menambah rakaat. Ya, menambah jumlah rakaat. Itu membatalkan sholat. Teringat akan sholat sebelumnya yang belum dilakukan. Dia sedang sholat asar, dia teringat bahwa ternyata dia belum lakukan sholat zuhur. Ya, maka dia harus segera membatalkan sholatnya dan kemudian mengulang sholat lalu meniatkan sholat zuhur yang dikerjakan. Hal yang mubah dalam sholat. Lakukan sedikit perbuatan. Ya boleh ada gerakan gatal gitu ya. Digaruk belakangnya atau lehernya. Atau ada nyamuk ya. Gitu. Atau tiba-tiba HP-nya berdering. Lupa di silent.
maka boleh bergerak untuk mematikan handphone supaya tidak mengganggu yang lain. Berdaham boleh. Menguap, ya termasuk menutup mulut dengan rongon. Membaca tasbih untuk mengingatkan imam yang lupa. Subhanallah, ya ketika imamnya lupa. Mencegah orang lewat di depannya, ketika ada orang melewat ditahan gini, pakai tangannya ditahan ya. Membunuh ular atau kalajengking, ya ada kita sedang sholat tiba-tiba ada ular tuh, ya di kaki kita, maka boleh kita mengambil gerakan untuk membunuh, menginjak ular itu, menginjak kalajengking itu, atau mengambil kayu dan memukulnya sampai mati, tetapi tetap sholat dilanjutkan. Kayak menggaruk badan seperti yang saya sebutkan tadi. Itu mubah. Apa ini maksud dengan sujud sahwi teman-teman sekalian? Ya, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa ya, karena lupa melaksanakan yang wajib dari sholat. Baik, kita lihat sujud sahwi seperti apa. Jika terdapat kekurangan pada sholat seperti kekurangan tasyahud awal ya. Tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu wajib sholat. Ini berarti kekurangan tadi butuh ditambal, maka menutupinya tentu saja dengan sujud sahwi sebelum salam untuk menyempurnakan sholat. Karena jika seseorang sudah mengucapkan salam, berarti dia sudah selesai dari sholat. Jika terdapat kelebihan dalam sholat, seperti terdapat penambahan 1 rakaat, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Karena sujud sahwi ketika itu untuk menghinakan setan. Jika seseorang terlanjur salam, namun ternyata masih memiliki kekurangan rakaat. Jika seseorang terlanjur salam, namun ternyata masih memiliki kekurangan rakaat, maka hendaklah dia menyempurnakan kekurangan rakaat tadi. Karena kekurangan rakaat itu rukun. Pada saat ini sujud sahwinya adalah sesudah salam dengan tujuan untuk menghinakan setan. Jika terdapat keraguan-raguan dalam sholat, lalu dia mengingatnya dan bisa memilih yang yakin, maka hendaklah dia sujud sahwi sesudah salam untuk menghinakan setan. Dia ragu-ragu ini sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka dia harus mengambil yang sedikit. Dia pilih 3 rakaat. Jika terdapat keraguan-raguan dalam sholat, lalu tidak tampak baginya keadaan yang yakin. Semisal ia ragu apakah sholatnya 4 atau 5 rakaat. Jika ternyata sholatnya benar 5 rakaat, maka tambahan sujud tadi untuk menggenapkan sholatnya tersebut. Jadi seakan-akan ia sholat 6 rakaat bukan 5 rakaat. Pada saat ini sujud sahwinya adalah sebelum salam. Karena sholatnya ketika itu seakan-akan perlu ditambal. Sebabkan masih ada yang kurang, yaitu yang belum ia yakini. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 cara, sebelum salam dan sesudah salam. Jika sholatnya perlu ditambal karena ada kekurangan, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sedangkan jika sholatnya sudah pas atau berlebih, maka hendaknya sujud sahwi dilakukan sesudah salam dengan tujuan menghinakan syaitan. Contoh cara melakukan sujud sahwi sebelum salam dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Buhaina. Falamma atamma salatahu sajadataini fakabbara fi kulli sajada wa huwa jalisun qabla an yusallima. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, ya sesudah membaca tasyahud akhir dan juga salawat, beliau sujud 2 kali. Ya, ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi sebelum salam. Apa yang dibaca ketika sujud sahwi? Yang pertama, sebagian ulama menganjurkan doa ketika sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Ya, maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Subhanallah, subhana man la yanamu wa la yashu. Atau subhanallah, man la yanamu wa la yashu. Ulama yang lain mengatakan seperti bacaan sujud biasa ketika sholat, yaitu Subhana rabbiyal a'la. Ya, karena Allah itu maha tinggi dari sifat ar-ruzilah. Allah itu maha tinggi dari sifat rendahan. Termasuk sifat rendahan adalah lupa. Maka Allah maha suci dari itu. Maka boleh dibaca Subhana rabbiyal a'la. Dan juga
Boleh dibaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maksudnya engkau ya Allah, Rabb kami, dengan segala pujian kepadamu, ampunilah dosa-dosaku. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, demikianlah pembelajaran atau perkuliahan kita dengan materi yang kelima, yaitu tentang rukun sholat atau tentang sholat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang diuraikan dan disampaikan ini ada pelajaran-pelajaran yang teman-teman bisa dapatkan, dan tentu diharapkan adalah diimplementasikan. Selanjutnya nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman ajukan, silakan tulis di kolom komentar YouTube. Ya, silakan tulis di kolom komentar YouTube, tuliskan pertanyaan Anda. Dan untuk keperluan absensi atau presensi pada malam hari ini, maka pertama teman-teman sekalian, seperti umum yang dilakukan adalah dengan menulis di kolom komentar YouTube. Ya, ini di luar dari pertanyaan jika ada pertanyaan. Ya, tulis di kolom komentar YouTube pertama nama Anda, yang kedua NPM Anda, yang ketiga prodi Anda. Ya, lalu yang keempat tuliskan atau ketikkan, Alhamdulillah materi ini telah saya dengarkan dari awal sampai akhir. Ya, tulis seperti itu, Alhamdulillah materi telah saya dengarkan dari awal sampai dengan akhir. Baik. Kemudian setelah Anda menuliskan komentar di kolom komentar YouTube, selanjutnya Anda melakukan presensi secara online. Presensi secara online, di mana link presensi atau link absen terdapat di deskripsi grup. Bagi teman-teman yang tidak menemukan namanya di dalam deskripsi grup, berarti teman-teman belum melakukan registrasi. Ya, registrasi untuk presensi. Maka terlebih dahulu Anda harus mengklik link registrasi untuk kemudian mendaftarkan nama, dan setelah itu barulah nama Anda bisa terdaftar di dalam presensi. Jika tetap nama Anda tidak terdapat dalam presensi, maka silakan berikan kabar atau informasikan kepada dosen, dan semua keluhan-keluhan atau semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar materi atau seputar perkuliahan, maka semuanya harus melalui grup. Saya tidak akan melayani semua konsultasi pertanyaan berkenaan dengan perkuliahan di luar dari grup. Silakan masuk ke dalam grup jika Anda belum terdaftar di grup. Ya, silakan hubungi komti kelas masing-masing untuk dimasukkan ke dalam grup, dan setelah itu kemudian Anda sampaikan keluhan, masalah yang Anda temui dalam perkuliahan ini di dalam grup. Baik teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa anakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.